Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Saputra, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman berapa sih gaji seorang pelaut, teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, jangan lupa juga teman-teman ya. Oke, untuk gaji seorang pelaut atau gaji kerja di atas kapal. Untuk gaji di atas kapal itu beda-beda teman-teman ya, bervariasi tergantung dari jabatan, dan di kapal itu punya jabatannya masing-masing dan banyak jabatan-jabatan di atas kapal, dari kapten, nahkoda, mualim 1, mualim 2, mualim 3, mualim 4. Di mesin ada KKM, kepala kerja mesin ya, dan di bawahnya lagi ada masinis 1, masinis 2, masinis 3, dan masinis 4. Kadang juga ada yang bisa masinis 5. Dan untuk di galeri atau di dapur itu ada koki, atau kadang juga ada second cook, ada pelayan, dan banyak ya teman-teman. Dan saya akan ngasih tahu ke teman-teman untuk spesifik ya, untuk gaji seorang pelaut, terutama di koki teman-teman. Dan kebetulan saya sendiri koki di atas kapal. Untuk gaji saya di atas kapal, saya ceritakan, saya kasih tahu ke teman-teman dari awal ya, dari awal saya berlayar untuk jadi juru masak atau koki. Dulu pertama saya berlayar, saya digaji sama perusahaan itu 5 juta teman-teman. 5 juta itu untuk gaji pokok, dan kadang juga ada premi ya, premi di atas kapal juga kadang ada. Dan setelah berjalannya waktu, habis kontrak, terus saya pindah ke perusahaan. Alhamdulillah dari gaji awal saya berlayar 5 juta meningkat jadi 7 teman-teman, 7 juta. Dan kontrak di situ waktu gaji 7 juta itu saya kontrak 9 bulan. Itu hanya gaji pokok aja ya, gaji pokok. Kadang ya adalah uang-uang premi, biasanya juga di kapal ada. Dan insentif. Dan berjalannya waktu, habis kontrak, pulang cuti kan, istirahat di rumah. Setelah di rumah, saya coba cari-cari yang gajinya untuk koki lebih tinggi lagi. Alhamdulillah dapet. Dan itu saya ditawarin gaji 800 US dollar teman-teman. Dan sekarang saya sedang menjalankan saat ini. Alhamdulillah sekarang saya di atas kapal dapat upah atau dapat gaji dari perusahaan 800 US dollar atau sekitaran 10 jutaan teman-teman. Dan untuk memang untuk pelaut sendiri, semakin banyak pengalaman ya
semakin banyak perusahaan mencari kita, terutama untuk jabatan koki atau di bagian galeri ya teman-teman. Memang ya cukup berat untuk jadi seorang koki atau kepala koki di atas kapal, karena untuk saya sendiri ngerasain lah ya dari berjalannya, dari pengalaman sebelumnya selama masakin orang banyak, ngasih makan kru di atas kapal. Dan di atas kapal memang kan banyak suku, dari berbagai suku, mereka punya selera makan yang berbeda ya. Jadi ya intinya kita kerja untuk di dapur ya semaksimal mungkin dengan kemampuan kita. Insya Allah mereka senang lah ya. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut berlayar atau ingin kerja di atas kapal sebagai koki, dan terutama di perusahaan yang saya sekarang ini, bisa komen di bawah. Atau ada teman-teman yang ingin tahu tentang kegiatan koki atau cara kerja di atas kapal sebagai koki, bisa teman-teman komentar di bawah. Nanti bakal saya kasih arahan, kasih masukan buat teman-teman, dan bila perlu saya kasih alamat perusahaan ini. Dan untuk saat ini saya kerja di perusahaan Atamimi teman-teman, dari perusahaan Andika ya. Untuk nama kapalnya yang saya sekarang ini MT John Ken. Untuk di perusahaan ini kapal cuma ada 2 teman-teman, satu John Ken 1 dan satunya John Ken 2. Dan sekarang saya ada di atas kapal John Ken 1 teman-teman ya. Apabila teman-teman yang ingin ikut kerja atau mau kepengen join di perusahaan ini, bisa komentar di bawah. Nanti bakal saya kasih tahu cara masuk di perusahaan ini, dan saya akan bagikan nomor crewingnya ya untuk di perusahaan Andiana atau Andika. Dan untuk pemula yang ingin kepengen kerja di atas kapal, istilahnya kalau teman-teman bingung untuk kerja di darat, teman-teman bisa kok. Semua bisa kerja di atas kapal dengan asal memenuhi syarat ya teman-teman, terutama di dokumen-dokumen kapal itu harus punya. Dulu juga saya merintis, memang awal kan semua dari nol teman-teman. Dulu saya kerja di darat ya begitu-begitu terus, nggak ada kemajuan. Dan alhamdulillah punya modal sedikit, sekolah bikin dokumen-dokumen laut, dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah ya, bisa kerja. Dan untuk jabatan koki di atas kapal memang ya banyak dicari kok teman-teman. Jadi untuk teman-teman apalagi punya banyak pengalaman di atas kapal sebagai koki, itu teman-teman banyak peluang untuk bekerja teman-teman, apalagi pengalamannya sudah banyak ya. Terus apalagi kalau masakannya bagus, terutama banyak yang suka ya, banyak dicari kok teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Beda dengan jabatan lain seperti jurumudi atau oiler. Jadi mereka kan
memang di atas kapal itu untuk oiler dan jurumudi itu ada 3 atau 4 teman-teman. Jadi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain, kalau untuk jadi oiler dan jurumudi itu agak lebih mudah di koki ya teman-teman, lebih banyak peluang di juru masak atau bagian galeri teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saya sarankan ya, untuk teman-teman pemula yang ingin kerja di laut atau kerja di atas kapal niaga, terutama di kapal-kapal niaga ya, seperti tanker atau kargo atau tugboat, intinya bukan di kapal ikan teman-teman, karena beda teman-teman. Untuk kapal ikan dan kapal perikanan ya, kapal perikanan untuk kapal ikan, dan kapal niaga itu ya kapal-kapal seperti tanker, kargo atau tugboat, itu beda teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin kerja di atas kapal, saya sarankan masuk di bagian dapur atau galley. Itu untuk kesempatan kedepannya itu akan lebih mudah teman-teman dibanding kayak oiler atau jurumudi. Mereka itu biasanya lebih susah kalau cari lowongan kerja ya teman-teman, karena di atas kapal terutama ya, selain orang dapur ya teman-teman, itu di atas kapal banyak kru dengan sistem rekomendasi teman-teman. Jadi kalau kita belum punya pengalaman sama sekali untuk kerja di atas kapal, biasanya lebih sulit. Tapi kalau misalkan kita punya saudara atau teman yang bisa ngerekomendasi, biasanya lebih cepat atau lebih mudah teman-teman, karena di atas kapal, kerja di atas kapal itu rata-rata dengan sistem kekeluargaan teman-teman. Jadi ya untuk pemula ya, dan yang tidak punya teman kerja di laut atau saudara atau siapapun yang kenal ya kerja di atas kapal, juga bisa teman-teman ya, dengan catatan teman-teman sebelum ingin kerja di atas kapal, teman-teman harus nentuin mau lari atau kerja sebagai apa di atas kapal gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman pemula yang ingin memang bulat atau ada kemauan ingin kerja di laut, ya bisa komen, nanti bakal saya kasih arahan gimana cara masuknya teman-teman. Oke, mungkin di video ini cukup sekian dulu ya. Itulah perjalanan karir saya selama saya bekerja di atas kapal sebagai koki. Dari pertama naik di kapal tanker sampai sekarang alhamdulillah ada peningkatan. Oke, buat teman-teman minta dukungan channel ini untuk di like, komen, subscribe ya, jangan lupa. Oke, mungkin cukup sekian dulu, dan apabila ada pertanyaan bisa teman-teman komen di bawah, nanti bakal saya balas. Oke, jangan lama-lama lah ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.